Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Arnavasti dari Madrasah Aliyah Pesantren Alhamidiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai moderasi beragama. Mungkin akhir-akhir ini kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial yang terjadi. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, tidak jarang kita menyaksikan adanya gesekan sosial tersebut akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Dengan moderasi beragama. Pertama-tama, saya akan memaparkan pengertian kata moderasi dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kata moderasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyediakan 2 pengertian dari kata moderasi, yaitu yang pertama pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran keekstriman. Selanjutnya dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average rata-rata, core inti, standar baku, atau non-aligned tidak berpihak. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasot atau wasotiyah yang memiliki pandanan makna dengan kata tawasut tengah-tengah, i'tidal adil, dan tawazun berimbang. Nah, jadi jika dikatakan orang itu bersikap moderat, berarti orang tersebut bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Pendek kata moderasi adalah jalan tengah. Moderasi juga dapat diartikan sesuatu yang terbaik atau sesuatu yang berada di tengah-tengah antara 2 hal yang buruk. Contohnya adalah sifat dermawan. Sifat tersebut berada di antara 2 hal yang buruk, yaitu sifat boros dan sifat kikir. Nah, itulah yang menjadikan sifat dermawan menjadi sifat yang baik. Yang telah kita ketahui dalam sejumlah forum diskusi, kerap terdapat moderator, yaitu orang yang menengahi proses diskusi. Tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut. Lalu, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, tujuan dari moderasi beragama adalah untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem tersebut dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Nah, apa saja sih yang dapat disebutkan sebagai contoh beragama yang berlebihan? Yang pertama adalah jika seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan atas nama agama. Yang kedua adalah jika seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan atas nama agama. Yang ketiga adalah jika seseorang melanggar hukum tanpa alasan yang jelas atas nama agama. Contoh yang paling sering kita temukan atau contoh yang paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama, hanya karena mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal, hanya Tuhan yang mana tahu apakah seseorang sudah memasuki kategori kafir atau tidak. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia dengan sengaja merendahkan agama lain dan gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Selain itu, juga ada seseorang yang menyantap makanan atau meneguk minuman yang sudah jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Itu semua sangat tidak bisa dibenarkan. Dalam kasus-kasus seperti itu, orang tersebut sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama, yaitu adil dan berimbang. Padahal, bersikap moderat cukup dengan menghormati dan tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya, apakah moderasi beragama sama dengan toleran? Toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Jadi, bisa dibilang moderasi itu adalah prosesnya dan toleransi itu adalah hasilnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah moderasi beragama itu diperlukan? Jawabannya adalah sangat diperlukan.
Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Tegaknya moderasi beragama adalah tanggung jawab kita semua dan perlu dikawal bersama. Kalau hanya dilakukan perorangan, moderasi beragama tidak mungkin akan menciptakan kerukunan di masyarakat. Itulah mengapa moderasi beragama memiliki peran yang sangat penting bagi warga negara Indonesia untuk dijadikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama dan bernegara. Sekiranya itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya harap apa yang telah saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.